Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Budiman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak suatu benda ditinjau dari benda lain yang berada atau bergerak terhadap titik acuan tertentu. Gerak relatif berkaitan erat dengan kerangka acuan, posisi, jarak, atau kecepatan tergantung kerangka acuan yang digunakan. Dalam hal ini, kita akan membahas gerak relatif satu dimensi dan dua dimensi. Contoh gerak relatif satu dimensi, diketahui sebuah kereta bergerak dengan kecepatan 9,0 meter per sekon ke arah timur relatif terhadap tanah atau stasiun, dan di dalam kereta seorang penumpang berjalan dengan kecepatan 2,0 meter per sekon ke arah yang sama dengan gerak kereta relatif terhadap kereta. Tentukan kecepatan relatif penumpang terhadap tanah. Jadi dalam hal ini kita akan diminta untuk menghitung kecepatan penumpang relatif terhadap stasiun atau tanah. Jadi stasiun atau tanah itu adalah merupakan kerangka acuannya. Jadi pengamat berdiri di stasiun tersebut. Jadi penumpang yang ada dalam kereta diketahui bergerak dengan kecepatan 2,0 meter per sekon, tetapi itu relatif terhadap kereta. Oleh karena itu, kita bisa tentukan berapa kecepatan penumpang relatif terhadap tanah. Jadi dalam hal ini, kecepatan penumpang relatif terhadap tanah kita lambangkan dengan VPG. Kemudian kecepatan penumpang relatif terhadap kereta yaitu VPT, dan kecepatan kereta relatif terhadap tanah VTG. Jadi VPG itu sama dengan VPT ditambah dengan VTG. Jadi kecepatan relatif penumpang terhadap tanah adalah 9 ditambah dengan 2 menjadi 11 meter per sekon. Dalam hal ini, menurut pengamat yang berada di stasiun atau tanah, penumpang bergerak lebih cepat, bahkan terhadap kereta, lebih cepat dari gerak kereta. Jadi penumpang bergerak dengan 11,0 meter per sekon, sedangkan kereta bergerak dengan 9,0 meter per sekon. Ya. Jadi kenapa hal itu terjadi? Karena penumpang yang ada di dalam kereta bergerak juga dengan kecepatan 2,0 meter per sekon. Baiklah, kita lanjutkan untuk gerak relatif dua dimensi. Jadi, sebuah perahu menuju ke utara melintasi sebuah sungai dengan laju 10,0 km per jam relatif terhadap air atau sungai. Air di sungai mempunyai kelajuan seragam 5,00 km per jam ke arah timur relatif terhadap tepi sungai atau tanah, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Tentukan kecepatan perahu relatif terhadap pengamat yang berdiri di tepi sungai. Dalam hal ini, yang merupakan kerangka acuannya adalah tepi sungai atau tanah. Kita perhatikan gambar. Dalam hal ini, VBR, yaitu adalah kecepatan perahu relatif terhadap sungai atau air. Sedangkan VBE adalah kecepatan perahu relatif terhadap tanah. Ini yang akan kita cari. Sedangkan VRE adalah kecepatan air relatif terhadap tanah. Dari gambar terlihat hubungan ketiga vektor ini adalah VBE sama dengan VBR ditambah dengan VRE. Untuk menentukan berapa nilai dari VBE, kita bisa gunakan teorema Pythagoras seperti yang tampak di sini. Kita dapatkan nilai VBE itu adalah 11,2 km per jam. Ingat, VBE itu adalah kecepatan yang merupakan suatu besaran vektor. Di samping nilai, tentu kita akan harus mencari arahnya. Jadi arah VBE kita tentukan melalui tangan ini. Jadi theta sama dengan tangan inverse. Dari gambar terlihat VRE dibagi dengan VBR. Kita dapatkan sudutnya adalah 26,6 derajat. Jadi menurut pengamat di tepi sungai,
perahu bergerak dengan laju 11,2 km per jam, tetapi dibelokkan ke arah 26,6 derajat dari utara ke timur. Oleh karena itu, Anda akan sampai di seberang sungai, tetapi tidak tepat lurus di seberang pengamat. Jadi dibelokkan. Kita lihat contoh yang berikutnya, ya, masih berkaitan dengan tadi, bagaimana usaha kita ya supaya ketika kita sampai di seberang sungai, tapi tetap berada tepat lurus di hadapan pengamat. Kita perhatikan soal berikut. Jika perahu yang sama dari contoh sebelumnya bergerak dengan kecepatan 10,0 km per jam relatif terhadap sungai, dengan sudut berapa perahu tersebut harus diarahkan agar perahu sampai di seberang sungai tepat lurus terhadap pengamat yang berdiri di tepi sungai. Air di sungai mempunyai kelajuan seragam seperti soal sebelumnya, 5,00 km per jam ke arah timur relatif terhadap tepi sungai. Jadi kita lihat, jadi kita menginginkan agar kita sampai di seberang sungai tepat lurus di hadapan pengamat. Jadi kita harus membelokkan arah gerak perahu yang relatif terhadap sungai tersebut. Ini pertanyaannya. Jadi dari gambar terlihat, ya, kita akan menentukan hubungannya VBR itu sama dengan VBE ditambah dengan VRE. Jadi kita akan menentukan berapa VBR. Maaf, kita akan menentukan berapa VBE. Ya, lagi-lagi kita menentukan VBE. Ya, VBR sudah diketahui tadi sama dengan lajunya adalah 10 km per jam, tapi arahnya kita harus cari juga. Jadi sebelum mendapatkan arah tersebut, kita harus tentukan VBE-nya. Ya, berapa kecepatan perahu terhadap tanah. Jadi dari gambar, kemudian nilai VBE kita bisa tentukan melalui Pythagoras juga, bahwa VBE sama dengan akar VBR kuadrat dikurang VRE kuadrat. Kita dapatkan 8,66 km per jam. Setelah mendapatkan nilai VBE, tentu kita bisa menghitung berapa besar theta ini. Jadi arah VBR atau theta itu sama dengan tangen inverse VRE dibagi dengan VBE. Jadi kita dapatkan 30,0 derajat. Jadi perahu harus diarahkan sebesar 30,0 derajat ke kiri dari arah utara agar menurut pengamat yang berdiri di tepi sungai, perahu bergerak lurus ke utara dengan kelajuan 5,3 km per jam atau 8,66 km per jam tadi. Jadi ini usaha yang bisa kita lakukan ya agar kita sampai di seberang sungai tepat lurus di hadapan pengamat. Baiklah, kita lanjutkan soal berikutnya. Air pada sebuah sungai mengalir dengan laju konstan 2,5 meter per sekon ke arah timur, di mana lebar sungai adalah 80,0 meter. Anda sedang berdiri menghadap ke utara, dan tiba-tiba Anda diminta meletakkan sebuah paket di sebuah dermaga yang terletak di seberang sungai tepat lurus di depan Anda. Anda hanya boleh melakukan dengan cara berenang, tapi kemampuan Anda berenang hanya 1,5 meter per sekon. Pertanyaannya, jika Anda tidak mau berlama-lama di dalam air, berapakah waktu tersingkat Anda di dalam air, dan apakah Anda berhasil meletakkan paket tersebut di dermaga hanya dengan cara berenang? Di dermaga hanya dengan cara berenang. Jadi cara berenang ini adalah yang satu-satunya cara yang bisa dilakukan dalam hal ini, ya, dan dengan kecepatan hanya 1,5 meter per sekon. Jika tidak, apa yang harus Anda lakukan agar paket tersebut sampai di dermaga dengan cara berenang, hanya dengan cara berenang tersebut? Kita perhatikan gambar di sini, ya. Jadi sebelumnya kita tentukan vektor-vektor kecepatan yang bekerja.
dalam soal ini. Yang pertama VO. VO itu adalah kecepatan Anda berenang terhadap tanah atau tepi sungai. Jadi lagi-lagi tanah dan tepi sungai ini adalah kerangka acuannya. Sedangkan VOS adalah kecepatan Anda berenang terhadap sungai. Kemudian VS adalah kecepatan air sungai terhadap tanah. Jadi hampir mirip dengan soal sebelumnya yang perahu tersebut. Dari soal disimpulkan bahwa kemampuan Anda berenang sebesar 1,50 meter per sekon itu adalah kecepatan Anda berenang terhadap sungai yang kita kenal, yang kita sebutkan di sini sebagai VOS. Sedangkan kecepatan air sungai terhadap tanah yang adalah 2,5 meter per sekon, yaitu adalah VS. Jadi kita perhatikan dari gambar ini, jarak tersingkat Anda ke dermaga adalah delta Y sama dengan 80,0 meter. Ya, 80,0 meter itu jarak tersingkat harus lurus. Dan kecepatan Anda berenang yaitu adalah VOS. Dalam hal ini kalau kita ingin berenang lurus, VOS akan menjadi, kita perhatikan ada sumbu X, sumbu Y di sini. Jadi VOS tersebut adalah sejajar dengan sumbu Y. Kalau begitu VOS adalah otomatis langsung adalah komponen kecepatan terhadap sumbu Y menjadi VYOS. Jadi otomatis karena sama-sama sejajar dengan sumbu Y. Yaitu VYOS sama dengan 1,5 meter per sekon. Jadi bagaimana mencari waktunya? Kita gunakan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Waktu sama dengan delta Y dibagi dengan VYOS, ini SOS, yaitu sama dengan 80 dibagi 1,5, 160 dibagi dengan 3, atau sekitar 53,3 second. Nah, jadi ini adalah waktu tersingkat Anda berada di dalam air. Berikutnya kita akan lihat, ya, tetapi arus sungai mendorong Anda sejauh X sama dengan VXT. Nah, kita perhatikan, ya, komponen kecepatan yang sejajar dengan sumbu X adalah VS, ya. Otomatis VX itu adalah VS. Jadi VS dikali T, kita dapatkan 1,33,3 meter. Ya, jadi Anda terseret sejauh sekitar 1,3 meter dari dermaga. Artinya Anda tidak berhasil mencapai dermaga. Jadi memang sampai di seberang sungai, tetapi tidak seperti yang diinginkan, bahwa Anda tidak berhasil meletakkan paket tersebut tepat di dermaga, tapi sejauh 1,33,3 meter dari dermaga. Lumayan jauh. Kemudian soal yang B, apa usaha Anda agar tetap paket tersebut sampai di dermaga? Coba kita perhatikan gambar ini. Jadi karena Anda hanya diberikan cara hanya dengan berenang, kemudian kecepatan berenangnya pun hanya 1,5 meter per sekon, sedangkan arus sungai 2,5 meter per sekon. Jadi arus sungai tersebut lebih besar dibandingkan dengan kecepatan Anda berenang. Kalau begitu, usaha maksimal yang dapat Anda lakukan adalah Anda harus berenang terhadap sungai dengan membentuk sudut alfa terhadap sumbu Y, di mana arah kecepatan Anda terhadap sungai, VOS, harus tegak lurus dengan arah kecepatan Anda terhadap tanah, VO. Ya, jadi ini yang bisa dilakukan karena keterbatasan bahwa kecepatan berenang jauh lebih kecil dibandingkan kecepatan sungai. Jadi selanjutnya kita akan tentukan VO dulu terlebih dahulu dengan menggunakan Pythagoras. Jadi kita lihat hubungan vektor ini, bahwa VS itu sama dengan VOS ditambah dengan VO, atau VO sama dengan VS dikurang VOS. Jadi besarnya VO sama dengan akar dari VS kuadrat dikurang VOS kuadrat, dapatnya 2,0 meter per sekon. Untuk
Untuk menentukan sudut alfa, jadi kita diminta dengan membelokkan arah berenangnya. Kita gunakan rumus kosinus, ya. Jadi di depan VO, pas di seberang VO, ya sudutnya adalah tentu 90 dikurang alfa. Jadi VO kuadrat sama dengan VOS kuadrat tambah dengan VS kuadrat dikurang 2 kali VOS dikalikan dengan VS kosinus 90 derajat dikurang alfa. Oke, kita lanjutkan. Di kosinus 90 derajat dikurang alfa bisa kita ganti dengan sinus alfa. Akibatnya kita dapatkan sinus alfa sama dengan 3/5, atau alfa itu sinus inverse dari 3/5, jadi sekitar 36,7 derajat. Untuk menentukan berapa lama waktu Anda berenang, kita gunakan kembali persamaan T sama dengan delta Y dibagi dengan VYOS. Jadi dalam hal ini VYOS adalah VOS cos alpha. Jadi perhatikan ini, ya, ini sumbu Y yang vertikal. Jadi sama dengan 80 dibagi dengan 3/2. 3/2 adalah kecepatan Anda berenang tadi, VOS terhadap sungai 1,5. Sedangkan cos alpha adalah 4/5. Tadi kalau sin alpha adalah 3/5, jadi cos alpha 4/5. Jadi kita dapatkan waktunya adalah 66,6 second. Tentu ini sedikit lebih lama di dalam air dibandingkan cara yang pertama. Cara yang pertama hanya 53,3 second di dalam air. Tapi lagi-lagi kita lihat apakah kita terseret, Anda terseret atau enggak. Jadi dengan menggunakan X sama dengan VXT, jadi kita perhatikan, ya, komponen kecepatan dalam arah X ada VS yang ke arah kanan positif, sedangkan VXOS ke arah kiri negatif, ya. Jadi VX itu sama dengan VS dikurang VXOS, ya. Kalau kita mau cari X-nya kita kalikan dengan waktu tadi, sedangkan VXOS adalah VOS sin alpha. Jadi kita dapatkan X-nya sama dengan 106,7 meter. Jadi jika dibandingkan yang cara pertama yang berjarak 133,3 meter dari dermaga, ini relatif lebih dekat ke dermaga. Tapi tetap juga usaha ini kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang ditugaskan terhadap Anda, harus meletakkan paket tersebut di dermaga. Ya, masalahnya itu tadi, karena kecepatan berenang dibatasi, ya, dibatasi hanya 1,5 meter per sekon, sedangkan kecepatan atau laju air sungai 2,5 di atas, lebih besar dibandingkan dengan kecepatan berenang, ya. Dengan ini adalah usaha maksimal, ya, yang dilakukan. Kecuali Anda dibebaskan untuk berenang lebih cepat, jadi Anda bisa menentukan meletakkan paket tepat lurus di dermaga. Jadi seperti soal perahu yang sebelumnya. Jadi kalau perahu sebelumnya itu kecepatan perahu terhadap sungai 10 km per jam, sedangkan arus sungai 5 km per jam. Jadi kecepatan perahu lebih besar dibandingkan arus sungai. Jadi dengan mudah, dengan sudut 26,6 derajat, Anda bisa sampai di seberang sungai dengan tepat lurus. Oke, ini sumber yang saya gunakan dalam membuat PowerPoint ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk materi gerak relatif ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.